Halo. Hai. Halo. Oke, terima kasih telah ini. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Good job. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang mana akan dipimpin ketua kelas. Ketua kelas bisa dilakukan. Siap, Bro. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat ketua kelas yang mana sudah memimpin doa. Nah, sebelum mulai pelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran hari ini. Ada yang tidak sekolah? Siapa yang tidak sekolah? Aktif Fatma. Adam. dan Adam. Keterangannya apa Nama mereka? yang Pak. Izin, Pak. Oh, mereka izin keterangannya. Sama Juan. Oke, keterangannya izin berarti kan? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, tidak ada salahnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang mana sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap negara kita. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tandu ibuku. Merdeka, bintang Indonesia Raya. Nah, untuk materi hari ini yaitu mengenai sumber daya alam dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, Bapak ingin bertanya, apakah masih ada yang ingat mengenai materi minggu lalu? Apa masih ada yang ingat? Saya, Pak. Oke, Absin. Dapat diperbarui contohnya matahari, tumbuhan, air, dan hewan, Pak. Oke, terima kasih Bapak Absin. Jadi itu salah satu orang lagi yang perempuan. Oke, ingat. Dan dapat diperbarui contohnya gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Oke, terima kasih buat Yuna dan Absi yang mana masih mengingat materi minggu lalu. Jadi Bapak akan kembali penyampaian mereka mengenai materi minggu lalu yang mana mengenai kekayaan sumber daya energi. Jadi sumber energi ini terbagi dua bagian. Yang pertama sumber daya energi yaitu sumber yang segala sesuatu di sekitar kita yang menghasilkan energi yang besar ataupun yang kecil. Contohnya matahari, air, dan bumi. Nah, yang kedua jenis-jenis sumber energi. Jadi jenis-jenis sumber energi ini juga terbagi dua. Yang pertama dapat diperbarui. Contohnya seperti matahari, tumbuhan, air, dan hewan. Lalu yang kedua tidak dapat diperbarui. Contohnya gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Itulah mengenai materi minggu lalu. Jadi materi kita hari ini yaitu sumber daya alam dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi sini Bapak akan menjelaskan mengenai materi hari ini. Kemudian Bapak akan menampilkan video tentang sumber daya alam dan manfaatnya. Jadi Bapak sedikit jelaskan dulu sebelum Bapak tampilkan videonya. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat diambil atau dimanfaatkan di mana hasil sumbernya berasal dari alam. Nah, kemudian ciri-ciri utama sumber daya alam adalah keberadaannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lalu pembagian sumber daya alam terdapat dua bagian. Yang mana pertama sumber daya alam non hayati dan sumber daya alam hayati. Yang mana sumber daya alam hayati adalah segala kekayaan alam yang bersumber dari makhluk hidup, baik dari hewan maupun tumbuhan. Nah, contohnya seperti ayam, kambing, sapi, hewan,
dan yang lain-lain. Itu mengenai contoh sumber daya alam hayati. Nah, untuk sumber daya alam non hayati penjelasannya dan contohnya mengenai sumber daya alam non hayati adalah kekayaan alam yang bisa digunakan kembali dan dimanfaatkan seterusnya. Contohnya seperti air, angin, sinar matahari, lokal, kemudian sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang terakhir sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mungkin sumber daya alam Bapak di sini akan menampilkan video yang mana lebih jelas spesifik mengenai materi hari ini. Jadi setelah kalian menonton video tersebut, di sini akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Jadi setelah menonton video tersebut akan dibuat 4 kelompok yang mana nanti mengerjakan soal yang akan Bapak berikan. Jadi Bapak ingatkan, ketika mengerjakan soal dalam bentuk kelompok, Bapak harapkan kalian kerjasama. Jangan hanya temanmu aja yang mengerjakan. Semisalnya ada salah satu teman yang tidak mengerjakan, Bapak tidak akan memberikan nilai kepada dirinya. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Oke, ini Bapak sudah menampilkan materi mengenai sumber daya alam dan manfaatnya. Jadi setelah kalian menonton atau melihat video itu, yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita akan membuat 4 kelompok. Oke, sekarang gabung sama teman satu kelompoknya. 4 kelompok. Jadi Bapak membagikan soal yang mana harus kalian kerjakan dalam kelompok. Jadi Bapak ingatkan kembali, ketika mengerjakan soal dalam kelompok harus saling bekerja sama. Jadi sebelum kalian mengerjakan ataupun Bapak membagi soal ini, nggak ada salahnya kita ice breaking dulu, ya kan? Yang keras dong. Jadi di sini soalnya sudah Bapak bagikan, jadi saling kerjasama mengerjakan. Bisa. Jadi lagi. Bisa bisa. Ini logika ini pertemuan. Dari pertemuan ada nanti hasil laut dan enggak usah tulis. Kan bilang karena waktu yang mengerjakan soalnya sudah selesai, jadi Bapak minta di sini setiap satu kelompok masing-masing perwakilannya menjawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan, soal yang sudah Bapak berikan kepada setiap kelompok. Nah, yang mana kelompok satu yaitu mengenai hasil pertanian. Kelompok satu perwakilan siapa yang baca? Oke, Yuna, silakan. Mengenai sumber Berdiri, coba berdiri. Baca berdiri dan keluar. Silakan. sumber daya alam dan manfaatnya, hasil pertanian adalah
Nah, mengenai hasil pertanian seperti padi, jagung, kacang, dan kedelai atau kacang kedelai. Nah, itu mengenai bidang hasil pertanian. Nah, untuk kelompok 2 mengenai hasil perkebunan, bisa membacakan jawabannya. Nah. Oke, silakan sih. Mengenai hasil sumber daya alam dan manfaatnya dalam bidang perkebunan, hasil perkebunan contohnya kelapa sawit, karet, kebun dan bunga. Manfaatnya adalah bahan baku minyak goreng dan margarin, bahan membuat bar, bahan baku gula pasir, obat malaria. Oke, nah untuk kelompok 3 mengenai hasil peternakan. Mengenai sumber daya alam, Yang kuat suaranya bang. mengenai sumber daya alam Dalam bidang dalam bidang peternakan dan manfaatnya. Daging sapi, yang kambing, kuat suaranya. daging sapi, kambing, manfaatnya untuk protein hewan. Daging ayam, kulit ayam, membuat hewan, lemak, bahan baku kayu sutra, lebah, madu. Udah. Kemudian kelompok 4 mengenai hasil laut dan perikanan. Contohnya silakan. Jadi yang mana mengenai dalam bidang sumber daya alam dan manfaatnya ada 4: hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, dan hasil laut dan perikanan. Jadi terima kasih buat masing-masing kelompok yang mana sudah menjawab soal yang bapak berikan. Jadi adapun kesimpulan materi hari ini yaitu yang pertama, Indonesia ternyata sangat melimpah alamnya. Kita bisa merasakan kekayaan alam dari hasil pertanian untuk kehidupan sehari-hari. Kita seperti padi, dia menjadi makanan pokok kita. Kemudian yang kedua, kesimpulan dari lingkungan sekitar kita juga banyak manfaat yang kita rasakan dan tidak kekurangan dari alam kita. Dan yang terakhir kesimpulannya, dengan melimpahnya kekayaan alam dapat mensejahterakan kehidupan kita dimulai dari jenis sumber daya alam, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Jadi itu kesimpulan materi hari ini. Nah, untuk materi minggu yang akan datang yaitu pelestarian kekayaan sumber daya alam. Jadi Bapak harap ketika di rumah itu bukunya dibuka ataupun dibaca, dibahas kembali di rumah. Paham? Karena waktu kita sudah habis, sini Bapak akan tutup. Hidup sekian tanpa prestasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.